Halo guys, assalamualaikum. Welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan menganalisa dan juga membahas potensi kenaikan dari saham-saham yang ada di IHSG dan juga menjawab beberapa pertanyaan yang ada di kolom komentar dari investor. Sebelum lanjut, disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham, so langsung saja kita ke pembahasan. Nah, jadi kita akan bahas terlebih dahulu terkait kondisi global di mana negara Israel terus mendesak Amerika Serikat agar mau menyerang Iran. Karena kalau misal teman-teman ingat ya, di Juni 2025 lalu, Israel itu pernah mengebom beberapa fasilitas militer di Iran dan tentunya Iran langsung membalas ya guys ya rudal dari Israel tersebut. Sehingga di sini Israel meminta kekuatan untuk menyerang Iran dari Amerika Serikat. Tapi dalam konfirmasinya memang Presiden Trump ini menolak ya untuk membombardir di negara Iran, guys. Alasannya sederhana sebenarnya, karena kalau misalkan Amerika Serikat selaku negeri adidaya yang memiliki kekuatan militer dan ekonomi terbesar, ini menyerang Iran, maka tentu saja ini memantik perang dunia ketiga secara langsung. Ya, tentu saja Presiden Trump di sini jujur ya, bahwa sebenarnya beliau itu tidak mau atau tidak menginginkan hal tersebut, dan sudah dilakukan perundingan juga guys dengan pihak Irannya. Dan jika diperhatikan memang ini cukup berdampak ya guys ya, di mana Presiden Trump-nya ini menolak untuk menyerang Iran dan tentunya ada pembahasan lebih lanjut perundingan terkait dengan negosiasi nuklir gitu. Tapi ya di pihak Israel tetap Presiden Netanyahu ini justru sangat mendesak gitu ya, ataupun maksa lah untuk menemui Presiden Trump dan membahas hal seperti ini. Ya, kita kan sudah tahu ya secara jelas bahwa sebenarnya Presiden Amerika Serikat yaitu Donald Trump tidak menginginkan perang dalam skala besar, tapi yang diinginkan Israel justru sebaliknya. Dia menginginkan kehancuran total dari Iran. Oke guys, dari sisi harga gold ternyata harga emas kembali naik ya guys ya, sekitar 2% di minggu ini dan kita pun melihat bahwa bursa saham Amerika Serikat ini justru naik setelah adanya konfirmasi bahwa Presiden Trump tidak akan menyerang Iran. Teman-teman bisa lihat S&P 500 naik 1,9%, Nasdaq Composite Index juga naik 2,18%, dan Dow Jones Industrial Average juga naik ya guys ya 2,4%. Sedangkan IHSG kita masih tertekan ya, kemarin terakhir di hari Jumat itu koreksi 2%-an. Hal ini pun terjadi karena banyaknya badan-badan investasi yang menurunkan rating untuk IHSG. Salah satunya adalah Moody's Rating, lalu juga sebelumnya itu ada Nomura, ya guys ya, lalu ada JP Morgan dan lainnya. Oke guys, kembali ke harga komoditas. Nah, sebenarnya ketika ada kondisi geopolitik yang semakin panas gitu guys ya, misalkan peperangan yang masih berlangsung, saya rasa Presiden Trump ini masih akan menargetkan Greenland terlebih dahulu sebelum ke Iran. Ya, jadi untuk Iran mungkin karena kekuatannya masih cukup besar dan pengaruhnya juga akan besar terhadap harga minyak mentah ya, minyak dunia, maka terhadap Iran itu kemungkinan besar akan ditunda, guys. Tapi justru Presiden Trump ini lebih menyasar ke Greenland dan menyatakan bahwa Greenland punya senjata pemusnah massal. Nah, ini kan sudah apa ya? Sudah alasan klasik lah ya ketika dia ingin menyerang sebuah kawasan pasti alasannya seperti itu. Oke guys, untuk harga emasnya ya ternyata naik kembali sekitar 3,9% di penutupan hari kemarin. Close di 4.968 USD per troy ounce, sedangkan untuk harga minyak mentah, crude oil WTI dan Brent oil juga masing-masing mengalami kenaikan guys, meskipun naiknya cukup tipis. Lalu untuk harga perak naik 10%, tembaga naik 1%-an, dan batu bara koreksi tipis dan masih berada di 116 USD per tonnya. Kita coba lihat guys ya bagaimana kondisi terkait dengan Bitcoin. Bitcoin hari ini ada kenaikan nih 2%. 2,1% ya. Teman-teman kalau misalkan merasa nyangkut gitu guys ya di saham, teman-teman harusnya bercermin juga terhadap investor-investor yang ada di market kripto. Mereka itu justru lebih apa ya, lebih pedih lah penurunannya guys. Karena di kripto itu kan tidak ada saham dividen.
Kalau misal teman-teman pegang saham dividen, ya meskipun nyangkut ya, setidaknya teman-teman akan mendapatkan dividen rutin sesuai dengan kinerja dari perusahaan dan sesuai dengan historical dividennya. Itu kemungkinan besar 90% pasti bagi dividen. Ya, yang 10% negatifnya itu mungkin kalau ada force major atau ada ekspansi ya guys ya, mungkin membutuhkan dana dan tidak bagi dividen. Nah, itu yang 10%-nya bisa dibilang kecil kemungkinannya guys, tidak bagi dividen. Seperti itu ya. Oke guys, jadi sebenarnya tidak banyak yang di-request ya oleh teman-teman investor di kolom komentar ini. Tidak, ibaratnya memang saham-saham yang sedang turun. Ya rata-rata mayoritas itu sedang turun guys. Kalau sebelumnya itu ada yang bertanya ya terkait dengan saham-saham yang ketika IHSG turun harganya masih cukup stabil dan itu pun sudah kita bahas kemarin. Oke guys, ada yang komentar juga seperti ini. Hati-hati bang, nawarin orang saham, bisa digugat Bursa Efek dan OJK menggoreng saham agar berkumpul di satu emiten tertentu. Saya pun sudah mendengar ya kabar terkait aturan ini. Jadi orang yang menggiring gitu ya terhadap sebuah saham agar mereka beli saham dan tentunya menggoreng saham itu akan terkena pidana gitu ya. Dan kumpul ke saham yang free float kecil, nah itu juga sama. Sejauh ini kita jarang sekali membahas saham-saham yang bisa disebut saham gorengan, ya karena kita lebih cenderung ke swing, apalagi di saham-saham dividen. Kita pun ada juga yang invest jangka panjang gitu. Jadi porto kita porto swing dan porto invest jangka panjang, bukan porto untuk scalping gitu guys. Karena saya pun jarang melakukan scalping gitu. Tapi kalau misalkan hari ini beli, besok cuan, misalkan besoknya all time high atau besoknya mungkin naik, ya justru bisa kita take profit secara bertahap gitu. Ataupun kita tahan dulu ya dan kita lihat di next day kalau misal masih naik ya kita tahan lagi. Ya sampai dia mentok lah ya di resist ya udah kita jual atau di all time high gitu ya. Baru kita jual secara cicil beli. Dan sejauh ini saya pun tidak pernah merekomendasikan saham. Di sini kita hanya membahas kondisi saham dan kalau bagus ya silahkan pantau, silahkan masukkan ke dalam watchlist. Gitu guys. Kalau misal menurut teman-teman bagus, ya terserah mau didiamkan, mau dibeli, mau diborong, gitu. Itu kan kembali di awal guys, semua keputusan investasi itu di tangan masing-masing gitu. Jadi kita hanya bahas kondisi market saja nih. Oh kondisinya misalkan Ratu ini lagi turun, ini kan juga ditanyakan ya oleh teman-teman investor di kolom komentar. Ya kita seperti membahas, mengobrol gitu guys sebenarnya. Dan semoga teman-teman yang mendengarkan pun ya seakan-akan sedang mendengarkan apa ya perspektif lain dari orang yang sedang teman-teman dengar gitu. Kita bahas ya kondisi Ratu dan banyak sebenarnya raja juga turun, bumi juga sedang turun. Jadi teman-teman yang nyangkut sebenarnya bukan sendirian aja, tapi banyak juga investor yang sedang nyangkut, guys. Lalu ada yang nanya juga Cat Air gitu, guys ya. Kalau diperhatikan ya dari sisi asing pun memang asing juga ada apa ya, ada ancang-ancang untuk pindah ke saham-saham fundamental. Nah, jadi clue-nya untuk di video ini, teman-teman bisa pantau. Yang pertama adalah saham-saham yang memiliki fundamental yang baik, ya per PBV-nya sehat, tidak kemahalan, kinerjanya bagus, atau kalau misal kinerjanya mungkin masih stagnan, ya setidaknya dia apa ya, bisa dibilang stabil lah ya. Saham-saham yang stabil, saham-saham yang rutin bagi dividen, produknya juga ada gitu guys ya dan dirasakan. Nah itu bisa teman-teman pantau. Kalau Ratu gimana Kak? Kalau Ratu kan ini di bidang oil and gas ya, di migas gitu guys. Jadi memang saham-saham konglo. Nah, ada juga guys yang bilang ya, wah saya senang gitu melihat saham konglo turun. Mana ya? Oh ini guys, gue seneng banget kalau saham Konglo ARB katanya. Ya mungkin dia tidak pegang saham Konglo. Tapi kan ada juga teman-teman investor lain yang pegang saham Konglo dan yakin ya dengan saham Konglo. Kemarin ada yang bertanya Cat Air ya, Cat Air. Sorry guys, kita bahas dulu ya beberapa ya. Memang pembahasannya tidak akan begitu lama. Ya kita lebih ke psikologis market lah untuk video ini.
Untuk KTR normal akumulasi dari top 3 YPLGCC tapi overallnya netral, jadi it's okay. Asingnya net sell 1,4 M untuk KTR, jadi masih ada potensi untuk koreksi. WiFi juga sama guys ya. Sebenarnya untuk saham-saham yang sedang turun, kalau misalkan memang teman-teman masih yakin nih akan turun lebih lanjut, teman-teman lebih baik wait and see aja. Tunggu dulu gitu ya, pantau dulu aja. Tapi kalau misalnya sudah yakin di bottom dan memang ada tanda-tanda reversal dan sideways, ya you know what you want to do gitu ya. Untuk PANS, kita lihat ada koreksi 0,3% di Rp1.540 per saham. Ada normal akumulasi, tapi akumulasi ini adalah dari domestik, guys. Akumulasinya dari domestik ya, bukan dari asing, guys ya. Karena memang asingnya tidak begitu banyak di saham PANS. Tapi PANS sejauh ini di 2025 lalu, tepatnya bulan Juli, masih bisa bagi dividen. Alhamdulillah. Dia masih bisa bagi dividen, guys. Jadi ketika kemarin terjadi koreksi pun, ya koreksinya tidak begitu parah saya rasa ya. Dari 1.600-an turun sampai di 1.500, saya rasa tidak begitu parah lah ya dibandingkan dengan saham Ratu tadi. Ya, saham CATR juga. Ini saham WiFi juga ya. WiFi juga turunnya cukup parah nih. Bahkan ada big distribution dari asing 3,5 miliar. Dan ada juga yang bertanya gitu ya, apakah WiFi ini masih layak untuk di hold atau tidak? Sebenarnya saham-saham yang sudah digoreng ratusan bahkan ribuan persen itu sebenarnya saham-saham yang sudah kemahalan, guys. Dia naik hanya karena katalis. Jadi, saham yang sudah digoreng ratusan persen, ribuan persen, teman-teman menyaksikan harganya turun, itu sangat wajar sebenarnya. Tapi menjadi apa ya, menjadi sebuah kekhawatiran karena teman-teman belinya di harga tinggi. Berbeda dengan orang-orang yang buy on weakness atau mungkin dia hanya swing, ya dia cuan-cuan aja gitu. Gitu guys. Jadi perbedaan perspektif ya antara teman-teman yang beli di atas yang merasa khawatir apakah ini saham bagus, apakah ini saham tidak bagus, itu selalu ditanyakan. Tapi kalau misal teman-teman punya harga bawah dan tiba-tiba ada patah tren, ya tinggal dijual saja. Kalau saya sih mau tinggal dijual gitu guys, karena ya meskipun cuannya turun daripada balik BEP atau malah balik rugi kan buang-buang waktu gitu. Kita sudah hold lama gitu ya, menyaksikan portok kita hijau karena sahamnya naik tinggi, tapi ketika ada crash kita tidak take profit. Nah, itu saya rasa sebuah miskonsepsi ya guys ya. Konsep yang justru tidak menguntungkan. Ada yang bertanya juga terkait dengan saham Bufa. Bufa juga turun guys dari 2.200 ke 900-an. Ya kalau misal kita lihat koreksi saham-saham ini sudah koreksi cukup banyak ya, 58% guys dari harga 2000-an. Ya, bukan hanya teman-teman lah, banyak juga guys yang nyangkut di saham-saham yang mungkin sudah digoreng tinggi ya. Lalu ada juga yang masih bertanya nih terkait dengan saham Bumi. Seperti yang kita jelaskan di waktu itu guys ya. Sebenarnya kalau berdasarkan fundamental mungkin beberapa bulan ke depan atau beberapa tahun ke depan perusahaan ini akan menjadi perusahaan yang bagus, tapi memang membutuhkan waktu gitu. Karena diversifikasinya ke tambang emas itu menurut saya menjadi diversifikasi yang sangat positif gitu guys. Dan terakhir ketika koreksi kemarin asing ada net buy 171 miliar. Dan kalau misalkan ini benar-benar bottom ya di 200 sampai di 220-an ini benar-benar bottom, maka ya kalau saya sih coba cicil meskipun cicilnya juga pelan-pelan, bukan karena takut dia turun tapi karena strategi. Kalau misalkan dia lebih murah lagi berarti sesuai dengan penilaian kita ya kita bisa cicil beli lagi di harga yang lebih murah gitu. Dan ketika nanti rebound, kita cuan. Jadi cuan ataupun rugi sebenarnya tergantung dari strategi yang kita terapkan, guys. Kalau misalkan kita sembrono gitu ya, membeli saham asal-asalan tanpa analisa, tiba-tiba kita borong di harga tinggi dan harganya anjlok, maka kita akan panik. Dan misalkan minus 20%, aduh gimana ya, jual apa enggak ya, rugi tapi sayang nih. Lalu besoknya turun lagi, minus lagi 30%. Waduh, minus saya semakin parah nih.
Ya karena tidak punya analisa, tidak punya strategi, teman-teman yang ada adalah perasaan panik, takut gitu. Berbeda dengan orang-orang yang tahu apa yang mereka beli. Mereka akan santai, mereka akan memikirkan strategi ke depannya. Kapan nih kita beli? Nah, itu strategi, guys. Kapan nih kita beli? Di harga berapa kita akan cicil? Nah, itu adalah sebuah strategi. Gitu. Jadi dia tahu kapan dia harus beli, kapan dia harus tahan gitu. Sesuai dengan yang kita bahas atau yang selalu kita ajarkan ke teman-teman, ketika harganya ada kenaikan, stop, jangan beli. Itu kalau saya. Ya, saya menasehati diri saya seperti itu, guys. Kalau harganya naik, stop, jangan beli. Kecuali kita trend following di market yang sedang bagus, di market yang sedang uptrend. Itu trend following. Tapi kalau sedang turun, harganya tiba-tiba naik, itu malah kita harus stop. Dan ketika ada koreksi, nah kita baru coba berpikir apakah ini waktunya cicil atau dan seberapa besar gitu ya untuk kita bisa cicil di harga tersebut. Kalau bisa kita turun lagi, nah itu juga strategi averaging down yang bisa kita lakukan terus buy on weakness ya di saham-saham bagus. Ada juga yang bertanya terkait dengan Adro, guys. Adronya close di 2080 dan asing mulai kembali masuk sebenarnya 23,3 miliar. Gini guys, karena ada asumsi bahwa investor besar, lalu ada asing yang katanya akan masuk lagi ke saham-saham blue chip dan saham-saham fundamental, kita akan buktikan minggu depan. Kalau minggu depan akumulasinya untuk saham fundamental dan bukan untuk saham konglo, maka kemungkinan yang akan menaikkan IHSG lebih lanjut adalah saham fundamental. Teman-teman bisa pantau saham-saham yang diakumulasi yang kita bahas setiap hari. Tapi kalau yang diakumulasi justru kembali saham konglo, saham-saham yang sudah digoreng ratusan bahkan ribuan persen, otomatis kita masih melihat bahwa saham itu masih bisa naik, saham-saham konglonya. Berarti fundamentalnya mungkin akan tertunda. Seperti itu, guys. Lalu ada yang bertanya juga dengan CDIA. CDIA ini sebenarnya sudah beberapa kali patah tren. Yang pertama, dia jebol di bawah MA50. Nah, di tanggal 18 ini jebol di bawah MA50. Lalu selanjutnya juga jebol di bawah support 1700, jebol juga di bawah support 1630 dan jebol lagi ya di bawah support 1330 dan sekarang bertengger di 1025. Teman-teman bisa perhatikan ketika patah tren ya baik dari turun dari resisten ini sebenarnya di sini harusnya sudah jual, guys. Seharusnya ya di sini sudah jualan sebenarnya kalau teman-teman cuan. Jadi tidak menunggu dia patah tren gitu. Kalau misal memang penurunannya dibarengi dengan net sell asing. Nah, ketika patah tren itu last chance untuk teman-teman jualan. Ya mungkin profitnya juga terkuras atau tinggal sedikit. Dan ketika turun lebih lanjut, patah tren artinya akan ada potensi downtrend gitu, guys. Dan terlihat di CDIA beberapa kali patah tren ya otomatis memang harganya downtrend ya. Di 1025 untuk penutupan Jumat kemarin ada net sell asing 36,6 miliar. Meskipun juga cukup netral, kita lihat retailnya banyak yang beli ya di harga sekarang di 1000-an, sedangkan asingnya jualan, guys. Nah, sebenarnya apa ya? Peraturan ya dari OJK dan Bursa Efek yang mungkin mau menciduk nih orang-orang yang menggoreng saham, menggiring grupnya untuk membeli sebuah saham ya itu sebenarnya sudah pernah terjadi dan saya lihat sih sering terjadi ya. Waktu itu pernah di saham Wismilak, guys, WIIM, ya itu pernah, guys, ada kasus ya. Kalau teman-teman nggak tahu carilah ya kasus saham Wismilak gitu ya, influencer saham Wismilak atau WIIM. Dan yang lagi panas juga adalah influencer Bitcoin gitu, guys ya. Dan koin Manta, teman-teman juga paham lah ya. Bahkan disebut nabinya kripto, wah itu menurut saya sudah berlebihan, guys. Jadi gini, Bitcoin yang banyak digadang-gadang, yang banyak dikatakan oleh influencernya akan terus naik dengan target 200 ribu dolar di tahun 2026. Ini terakhir kalian bisa beli di harga murah, itu kan kata-katanya gitu ya. Lalu koin-koin lainnya yang juga sedang dikasuskan banyak ya. Salah satunya adalah Manta gitu. Nah, Bitcoin yang katanya akan terus naik
Justru itu yang berbahaya gitu. Kalau teman-teman 100% percaya terhadap kata-kata tersebut. Karena di saham kita tidak pernah mengatakan sama sekali salah satu saham akan naik terus. Namanya financial market, ada naik, ada turun. Kalau katalis positif, naik. Kalau katalisnya negatif, turun. Tergantung katalisnya apa. Dari makroekonomi kah? Ya, dari ekonomi dalam negeri kah? Dari performa perusahaan kah? Gitu. Ada naik, ada turun, guys. Bahkan kalau misalkan naik pun akan terjadi normal koreksi, yaitu wajar. Gitu. Tapi kalau misalkan diproyeksikan naik terus, saya rasa itu yang justru berbahaya. Oke guys, terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat ya untuk